kabar minasang? Bertemu lagi dalam perkuliahan linguistik. Kali ini tema kita masuk kepada cabang linguistik yang terakhir, yaitu semantik. Atau kita belajar mengenai makna. Pada kali ini kita akan membahas mengenai makna yang terdapat di dalam kata ataupun kalimat bahasa Jepang. Nanti minasang juga akan bisa belajar mengenai relasi makna dalam bahasa Jepang seperti sinonim, antonim, dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga minasang bisa melihat jenis-jenis makna ataupun idiom dalam bahasa Jepang. Oke minasang, silakan menyaksikan video semantik, semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Minasang, bertemu lagi dalam video terakhir mengenai linguistik bahasa Jepang. Video ini kita akan membahas mengenai Japanese Semantic Nihon no Imirong bagian terakhir. Nah, pada pembahasan video terakhir ini kita akan melihat mengenai ini no kanke atau relasi makna. Learning outcome dari pelajaran kita kali ini adalah memilih kata yang tepat untuk membuat kalimat yang baik, kemudian membuat percakapan yang baik dengan menggunakan kata-kata yang tepat untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, pertama, dari relasi makna, itu kita akan melihat mengenai joge kanke. Jadi relasi makna itu bukan hanya dalam bahasa Jepang saja, dalam bahasa Indonesia pun ada relasi makna. Relasi makna dibagi atas beberapa. Nah, salah satunya yaitu joge kanke. Ya, ada joge kanke, di situ ada hipernimi, dan juga ada hiponimi. Hiponimi kita kenal dengan joigo, ya, kemudian hiponimi kita kenal dengan geigo, yaitu relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna umum dan makna khusus. Jadi joge kanke itu makna yang berhubungan dengan makna umum dan makna khusus. Sekarang kita lihat mana yang termasuk ke dalam makna umum dan mana yang termasuk ke dalam makna khusus. Pertama ada joigo atau hipernimi. Hipernimi to yunwa, makna yang luas ke makna yang sempit. Ya, jadi dari makna luas, dari makna yang umum ke makna yang sempit. Sebagai contoh, kita bisa melihat misalnya hana atau bunga. Secara umum, hana itu memiliki arti bunga. Tapi bunga juga memiliki banyak pembagian, ya, seperti ada bunga himawari, bunga matahari, ada bunga mawar, ada bunga yuri, dan lain sebagainya. Jadi, yang seperti inilah kita katakan dengan hipernimi. Jadi, hana adalah hipernimi dari himawari, bara, dan yuri, dan bunga lainnya. Jadi, hubungan ini dapat dikatakan hana membawahi B, jadi A membawahi B, di mana hana membawahi himawari, bara, dan yuri. A to yu B. A merupakan B. Ya, jadi itu untuk pembahasan mengenai hipernimi. Selanjutnya ada hiponimi. Hiponimi merupakan kebalikan dari hipernimi, yaitu ungkapan berupa kata tetapi dapat juga frase yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna satu ungkapan lain. Jadi suatu kata yang maknanya tercakup dalam kata yang lebih umum. Ada yang menyebut hiponimi ini merupakan superordinat. Jadi kebalikan dari hiponimi tadi, kalau hiponimi dari khusus ke umum. Ya, jadi misalkan himawari itu merupakan salah satu nama bunga, ya, merupakan salah satu jenis bunga, bunga matahari. Nah, himawari merupakan hiponimi dari hana. Berarti secara khususnya dia adalah bunga matahari dan secara umum dia adalah bagian dari bunga. Atau B to U E. B merupakan salah satu jenis A. Nah, ilustrasi berikut ini bisa menjelaskan mengenai hipernimi dan hiponimi. Jadi hana merupakan hipernimi makna secara umum dan hiponiminya adalah makna khususnya terbagi atas beberapa. Ya, ini adalah beberapa jenis bunga. Sebaliknya, apabila kita melihat secara khusus terlebih dahulu, misalnya sakura, sakura ini bagian dari bunga, ya. Jadi sakura merupakan hiponimi yang umum, yang khusus, kemudian hana adalah hipernimi yang umum. Ini juga berlaku untuk contoh lainnya. Misalkan di sini ada dobutsu, dobutsu atau binatang. Hiperniminya adalah binatang, nanti pembagiannya akan bisa misalnya kucing, atau anjing, atau harimau, kemudian ada kuda,
dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis hewan tersebut merupakan hiponimi, dan hiperniminya adalah binatang. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam relasi makna selanjutnya mengenai polisemi. Polisemi kita sebut juga dengan tagigo. Dari kanjinya kita bisa melihat banyak makna kata. Berarti kata yang memiliki makna yang banyak. Ya. Polisemi adalah sebuah kata atau satuan ujaran yang mempunyai makna lebih dari satu. Jadi dia memiliki makna lebih dari satu. Yang dijadikan makna sebenarnya diletakkan paling awal di dalam kamus. Jadi kalau minasang mencari suatu kata di kamus, apabila di awal kata tersebut merupakan kosakata A, itu adalah makna sebenarnya. Ya, makna sebenarnya atau makna leksikal. Oke, makna lain yang muncul adalah makna yang dikembangkan berdasarkan komponen makna yang dimiliki oleh kata atau ujaran tersebut. Jadi polisemi ini karena memiliki makna yang banyak, satu kata merupakan makna awal, nanti pecahan-pecahannya itu adalah makna tambahannya. Sebagai contoh, apabila kita mencari di kamus anak, nah, anak ini adalah, misalnya Ani merupakan salah satu anak dari seorang pengacara kondang. Nah, anak ini berarti memiliki ayah dan ibu, dan memiliki anak. Itu yang dinamakan dengan anak. Namun, kata anak bisa digunakan dalam konsep kalimat yang berbeda. Kemarin malam, anak kecil itu tergelincir dari anak tangga. Ya, di sini ada anak tangga. Anak tangga berbeda dengan kalimat pertama. Ya, berikut juga yang kalimat ketiga, kapal feri memiliki banyak anak buah kapal. Nah, di sini juga ada kalimat anak. Masing-masing anak pada masing-masing kalimat ini memiliki maksud yang berbeda-beda, memiliki makna yang berbeda-beda. Tapi tetap merupakan asal katanya dari anak. Ya, anak yang kita cari kosakatanya di kamus. Itulah yang kita katakan bahwa anak memiliki makna polisemi. Ya, anak memiliki makna lebih dari satu, tergantung konteks kalimatnya. Berikutnya kita lihat dalam bahasa Jepang. Ushiro kara katao tatakareta, ya. Kata di situ artinya adalah bahu, ya. Kemudian yofuku no kata ga hazureru. Bahu pakaian turun. Nah, bahu yang pertama dan bahu yang kedua sedikit berbeda. Kemudian sono yama no kata ni yumena yama koya ga aru. Di sisi gunung ada pondok, ya. Jadi masing-masing sama-sama menunjukkan kata, tapi berbeda penggunaannya di dalam kalimat. Oke, yang pertama bahu, yang bahu orang, kemudian adalah bahu pakaian, dan ini adalah bahu sisi yang memiliki arti sisi dari sebuah gunung. Itulah yang kita sebut dengan makna polisemi, yang maknanya memiliki, yang satu kata memiliki makna lebih dari satu. Katanya tetap sama, tapi penggunanya berbeda-beda. Misalkan dalam bahasa Jepang juga ada kosakata te. Misalnya, te no uchi. Te no uchi di sini artinya adalah telapak tangan. Tapi te ni oenai, di sini artinya adalah tak terkendali, walaupun sama-sama te ya. Kemudian ada juga teo nuku. Di sini artinya mempersulit. Ada juga tega tarinai, artinya tidak cukup atau kekurangan orang dalam membantu. Jadi asal katanya adalah T, tapi tergantung apa yang melekatinya, maka maknanya akan berubah. Tapi makna-makna kata pada polisemi merupakan turunan makna dari makna kata dasarnya. Jadi kata dasarnya adalah T, dan ini adalah turunan-turunannya. Berikutnya, relasi makna selanjutnya kita akan melihat adanya homonimi, ya, homonimi atau doong igigo. Kalau dari kanjinya kita bisa melihat do artinya sama, ong oto bunyinya sama, i di sini artinya berbeda, gi makna. Jadi bunyi sama, makna beda. Kata yang memiliki bunyi yang sama, makna berbeda. Ya, kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal atau ejaannya sama. Dia ini berbeda dengan polisemi. Kata-kata ini sama sekali tidak berhubungan, hanya kebetulan lafal atau ejaannya saja yang sama. Jadi homonimi berbeda dengan polisemi. Polisemi katanya sama, dia berhubungan karena dia tetap memiliki satu kata dasar, hanya pemakainya dalam konteks kalimat berbeda, tapi homonimi katanya betul-betul sama. Katanya betul-betul sama, tapi itu merupakan suatu kebetulan aja lafalnya sama.
dan artinya sama sekali berbeda. Seperti dalam bahasa Jepang ada kata kaeru, ya. Kaeru ada yang artinya pulang, ada yang artinya katak, ya. Walaupun lafalnya sama-sama kaeru, tapi memiliki arti yang berbeda. Ya, di sini yang perlu diperhatikan adalah lafal, ya, lafal atau pengucapannya. Kita tidak melihat kepada kanjinya, ya. Kalau dari segi kanji itu sudah pasti berbeda, tapi dari segi pelafalan, di sini yang kita garis bawahi adalah pelafalannya sama. Berikutnya ada 4 kosakata yang mana cara pelafalannya semua sama. Ada kate, kate, ini juga kate dan kate. Tapi masing-masing kata ini memiliki arti yang berbeda-beda. Berikutnya untuk relasi makna selanjutnya adalah kolokasi atau rengo. Kolokasi adalah makna kata tertentu yang berkenan dengan kata lain yang merupakan kolokasinya atau sandingannya. Jadi kolokasi itu merupakan sandingan atau asosiasi atau kumpulannya, ya. Jadi kolokasi ini berhubungan dengan kumpulan dari kata. Kata-kata yang termasuk dalam kolokasi adalah kata-kata yang berhubungan dengan topik tersebut saja. Ya, jadi ada satu topik di mana topik tersebut memiliki satu kumpulan kata. Itulah yang kita sebut dengan kolokasi. Tapi kalau kita sudah keluar dari topik, itu tidak masuk lagi ke dalam kolokasi. Dan menurut Leach, seorang pakar dalam bidang pragmatik, itu mengatakan bahwa kolokasi itu dikaitkan dengan situasi penggunaan. Seperti contoh, di sini ada kuruma. Ya, kuruma ini dengan satu kondisi yang sama, yaitu mobil. Di sini ada taya ini berhubungan dengan mobil, di sini ada bannya, kemudian ada handle, di sini juga pada bagian dari mobil, kuruma no iro, warna dari mobil, ada untenshu, supirnya, ada gasolin, ini juga berhubungan dari mobil, michi, dan dira juga merupakan satu mengacu kepada mobil. Inilah yang kita sebut dengan topik yang sama, ya. Jadi kolokasi dari kata mobil ini ada bermacam-macam. Ini yang kita sebut dengan kolokasi. Oke, baiklah minasang, demikianlah beberapa relasi makna yang bisa saya jelaskan dalam video terakhir kita ini. Nah, untuk lebih detail, untuk lebih jelas lagi, minasang bisa mencari referensi yang berhubungan dengan relasi makna dalam bahasa Jepang. Dan untuk lebih memperjelas lagi, minasang mungkin bisa mencoba untuk mengerjakan assignment berikut ini. Yang pertama itu dengan mencari 5 buah contoh hipernimi dan hiponimi dalam bahasa Jepang. Yang kedua, membuat 5 buah contoh polisemi dalam bahasa Jepang. Dan yang ketiga, memberikan 5 buah contoh kolokasi dalam bahasa Jepang. Baiklah minasang, diharapkan dengan serangkaian video linguistik ini, terutama pada bagian semantik ini bisa membantu minasang untuk memahami makna dalam bahasa Jepang. Sampai bertemu lagi pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Terima kasih. Oke minasang, bagaimana setelah menonton serangkaian video semantik tadi? Apakah menjadi lebih paham mengenai makna dalam bahasa Jepang? Oke, saya harap setelah menonton video tadi, minasang bisa lebih paham lagi bagaimana klasifikasi makna dalam bahasa Jepang, jenis-jenis makna dalam bahasa Jepang, dan juga penggunaannya baik dalam percakapan ataupun dalam bahasa tulisan. Oke, sampai ketemu lagi pada video linguistik selanjutnya. Sampai jumpa!